Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat mahasiswa, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di sini saya akan membawakan materi tentang hadis tabi'i dan asyahid. Bersama saya Rifda Salsabila dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Hadis mutabi menurut bahasa. Hadis mutabi menurut bahasa merupakan isim fa'il dari lafaz taba'a yang berarti mengikuti, sedangkan mutabi berarti sesuatu atau seorang yang mengikut. Sedangkan menurut istilah sebagaimana tertera dalam kitab Minhatul Mughith dalam bab yang sama, definisinya wal hadithul ladzi qad taba'a rawihi ghairu fi riwayati an syaihi aw syaihi wa fi lafzin ma rawahu, yang artinya yaitu hadis yang rawinya telah mengikuti rawi lain di dalam riwayatnya dari gurunya atau guru dari gurunya dan mengikuti pula di dalam lafaz yang diriwayatkannya. Pembagian hadis mutaba'ah. Mutaba'ah dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama mutaba'ah tam, yaitu jika riwayat mutabi atau orang yang mengikuti gurunya mutaba atau orang yang diikuti. Dua, mutaba'ah qasyura, yaitu jika riwayat mutabi atau orang yang mengikuti rawi di atas guru mutaba atau orang yang diikuti secara mutlak. Hadis syahid menurut bahasa. Hadis syahid menurut bahasa merupakan isim fa'il dari lafaz syahidah yang berarti menyaksikan atau melihat. Sedangkan syahid berarti sesuatu atau seorang yang menyaksikan. Sedangkan menurut istilah yaitu sebagaimana tertera dalam kitab Minhatul Mughith dalam bab yang sama, definisinya wa hadithu yuwafiqu akhira fi maknahu duna lafdhihi, yang memiliki arti sebagai berikut, yaitu hadis yang memiliki kesesuaian atau kesamaan dengan hadis lain di dalam maknanya namun tidak pada lafadznya. Hadis hasyahid dibagi menjadi dua macam, yakni yang pertama syahid bil lafdi, yaitu bila matan hadis diriwayatkan oleh sahabat yang lain sesuai redaksi dan maknanya dengan hadis fardnya. Yang kedua syahid bil makna, yaitu bila matan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat lain itu hanya sesuai maknanya saja. Selain itu, saya akan memberikan contoh dari masing-masing hadis. Yang pertama, contoh dari hadis tabi'i tam yang berbunyi haddatsana Abdullah Maslamah haddatsana Malikun an Abdillah ibn Dinar an Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syahru tis'u wa isruna laylatan fala tasumu hatta tarhu fa in gumma alaikum fa akmilul iddata 30, rawahu Bukhari, yang memiliki arti bahwa Abdullah ibni Maslamah bercerita kepada saya, Malik bercerita kepada saya dari Abdullah ibni Dinar, dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 bulan adalah 29 malam, maka janganlah engkau berpuasa sehingga engkau melihat hilal. Maka jika tidak jelas kepada kalian semua, maka sempurnakanlah hitungan itu. Selanjutnya adalah contoh dari hadis tabi'i qashir yang berbunyi haddatsana ibni Namir haddatsana abi haddatsana Abdillah bihadzal isnad wa qul fa in gumma alaikum faqdiru 30 nahwa hadits Abi Utsama, rawahu Muslim.
memiliki arti bahwa Ibnu Umar bercerita kepada saya, ayah saya bercerita kepada saya, Ubaidillah bercerita kepada saya dengan sanad ini, dan dia berkata bahwa maka jika hilal itu samar terhadap kalian semua, maka perkirakanlah 30 hari sebagaimana hadis Abi Usama, hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, contoh dari syahid bil lafdi yang berbunyi akhbarna Malik an Abdillah bin Dinar an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol asyharu tis'u wa isluna la tasumu hatta tarawinal fala taftaru hatta tarawu fa in gumma alaikum fa akmilul iddata talatina, rawahu Syafi'i fil yang artinya bahwa Malik mengabarkan kepada saya dari Abdullah ibn Dinar dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1 bulan adalah 29 hari. Kalian jangan berpuasa sehingga kalian melihat hilal, dan kalian jangan berbuka sehingga kalian melihatnya pula. Maka jika tidak jelas kepada kalian semua, maka sempurnakanlah hitungan bulan kepada 30 hari. Hadis riwayat Al-Syafi'i. Yang terakhir, contoh dari syahid bil makna yang berbunyi haddatsana Adam haddatsana Sya'bah haddatsana Muhammad bin Ziyad qala sami'tu Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftaru li ru'yatihi an ghaibi alaikum fa akmilul iddata ta'ban salatina, rawahu Bukhari. Yang memiliki arti bahwa berpuasalah kalian semua karena melihat hilal, dan berbukalah kalian semua karena melihat hilal. Lalu jika hilal tertutup kepada kalian semua, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban itu ke 30 hari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Peranan hadis tabi'i dan asyahid dalam analisis kuantitas hadis. Posisi hadis tabi' dalam sebuah hadis sangatlah berpengaruh pada kualitas hadis itu sendiri. Karena ketika ada sebuah hadis yang dinilai dari segi sanad memiliki kekurangan, maka akan menyebabkan hadis tersebut tidak dapat mencapai derajat sahih atau hasannya hadis tersebut. Contoh kasusnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Syafi'i di atas. Hadis ini dinilai gharib karena diduga hanya diriwayatkan oleh Syafi'i dari Malik. Akan tetapi ditemukan hadis lain yang sama yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi dengan sanad sama, sehingga seandainya Imam Syafi'i tersebut hasan, maka dapat naik tingkatan menjadi sahih li ghairihi, dan kalaupun hadis tersebut dhaif, maka dapat terangkat menjadi hasan li ghairihi. Hadis asyahid dalam analisis sanad hadis. Contohnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Syafi'i di atas. Pada mulanya Imam Syafi'i dianggap sendirian di dalam meriwayatkan hadis tersebut. Oleh karena itu, hadis tersebut dikatakan gharib. Akan tetapi kemudian ditemukan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Nasa'i dari Muhammad ibnu Hunain dari Ibnu Abbas, maka keghoriban hadis tersebut secara otomatis menjadi hilang. Jadi dapat disimpulkan bahwa hadis tabi'i adalah seorang perawi dan lainnya yang berpartner dalam periwayatan hadis. Sedangkan hadis asyahid dapat disimpulkan bahwa hadis yang matanya ada kesamaan dengan hadis lain atau hadis gharib.
dalam segi lafal atau maknanya saja. Sekian video yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.